Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di kelas pembelajaran Ekonomi Publik dan Kesehatan pada tatap muka yang ketiga dengan saya, Indri, selaku dosen pengampu di kelas ini. Baik, untuk ruang lingkup pada pertemuan ketiga, kita masih membahas terkait ekonomi publik ya, yaitu teori-teori barang publik, lalu ada teori anggaran, dan yang terakhir adalah bagaimana kita mengimplementasi teori tersebut. Harapannya mahasiswa saya ya mampu untuk menunjukkan perbedaan antara barang publik, barang pribadi, serta konsep eksternalitas. Lalu, mahasiswa dapat memahami perbedaan masing-masing dari teori barang publik, dan yang terakhir, mahasiswa mampu menghasilkan contoh-contoh dari masing-masing barang publik tersebut. Baik, untuk yang berikutnya, kita langsung masuk saja kepada teori barang publik yang pertama, yaitu dari Pigo. Pigo mengatakan bahwa barang publik harus disediakan sampai di suatu titik di mana kepuasan marginal akan barang publik sama dengan ketidakpuasan marginal atau disutility ya dari barang publik tersebut. Nah, kemudian adanya pajak untuk memungut program-program pemerintah atau untuk menyediakan barang publik itu. Nah, di sini teman-teman bisa lihat bahwa kalau misalkan penyediaan barang publik yang dirasakan sama masyarakat, ini manfaatnya dapat digunakan sama masyarakat sampai dengan masyarakat tersebut merasakan rasa bosan gitu ya. Makanya disampaikan di sini kepuasan akan marginal barang publik sama dengan ketidakpuasan atau disutility dari barang publik tersebut. Nah, jadi kalau seseorang yang menggunakan MRT, misalnya kan MRT adalah contoh barang publik ya. Kemudian dia akan merasa mendapatkan marginal ketika memang benar-benar dia ngerasa udah bosen atau mungkin ngerasa udah ya udah deh kalau saya nggak naik MRT berarti nanti saya akan kesulitan gitu untuk mencari transportasi umum lainnya gitu atau mungkin saya akan kesulitan untuk mencapai dari satu tujuan gitu kan ke tujuan yang lainnya. Jadi yang harusnya, misalkan kamu punya motor dan kamu punya change untuk kamu naik MRT atau transportasi publik lainnya lah, entah itu angkot atau mungkin bus. Nah, di suatu masa kamu akan merasa keuntungan dari barang publik itu bisa kamu rasakan sepenuhnya ketika memang kamu udah ngerasa kehilangan manfaat. Kalau kamu nggak naik barang publik itu, maka dampaknya apa gitu. Jadi kalau tadi kamu memilih untuk naik MRT, berarti kamu terhindar dari macet dan lain-lain. Tapi memang disutility-nya kamu merasa seperti kan namanya juga transportasi umum ya, gitu. Mungkin udaranya nggak fresh air, terus udahnya ramai orang, terus kita harus rebut-rebutan lah gitu untuk naik kendaraan umum atau menggunakan barang publik tersebut. Di sini digambarkan KPB ya, kurva kepuasan dari barang publik. Nah, di sini adanya kurva ketidakpuasan dari batas pembayaran pajaknya. Nah, ketika barang publik ini dibiayai oleh pajak, misalnya kita ada di titik E ya. Nah, equilibriumnya akan ketemu sama-sama antara B, H, dan E. Di mana kamu merasa bahwa saya kan bayar pajak, saya juga harus menikmati barang publik tersebut. Dan sampai di satu titik di mana ketika kamu merasa tidak menggunakan barang publik, maka kamu nggak bisa memanfaatkan atau tidak menikmati manfaat dari pembayaran pajak tersebut. Nah, teori yang kedua itu dari Bowen. Bowen mendeskripsikan bahwa barang publik sebagai barang di mana pengecualian tidak dapat ditetapkan. Jadi non-excludability, di mana everyone can use these things. Jadi kayak semua orang boleh kok pakai barang itu. Nah, di sini dia gambarin MRS ya, teman-teman. Kalau di mikro ingat marginal rate of substitution. Ketika substitution dari barang A sama dengan barang ditambah dengan barang B sama dengan marginal rate dari total ya, total substitution tersebut. Jadi ketika teman-teman merasakan penggunaan satu barang publik ya bahwa yang namanya seseorang yang menggunakan barang publik itu kan non excludability, siapa saja boleh menggunakan. Contoh kayak MRT, terus KRL, kita naik bus TJ ya. Nah, ketika merasakan barang publik tersebut, menggunakan barang publik tersebut, maksud saya, teman-teman juga ngerasain bahwa kepemilikan ini kan bukan punya saya pribadi. So we must sharing with each other kan. Berarti kita harus bagi nih gitu sama orang lain. For example, kalau misalnya kita naik MRT atau bus TJ gitu kan, biasanya ada tulisan kursi priority untuk orang hamil, untuk lansia dan lain-lain. So mungkin di satu titik yang kita harus sharing, itulah merasakan kayak
Iya kan memang nggak dia dieksklusifkan, tapi kesejahteraan kita juga bisa merasa berkurang. Nah, yang berikutnya teori dari Bowen. Bowen mengemukakan suatu teori mengenai penyediaan barang publik dan berdasarkan teori dapat diketahui bahwa harga pada barang privat ya. Jadi barang-barang publik dan mendasarkan teorinya pada teori dari penyediaan barang privat. Nah, ketika Bowen mengatakan asumsinya terdapat dalam suatu perekonomian, anggaplah ada dua konsumen ya, seorang A dan B, maka permintaan akan barang privat dapat dijelaskan melalui kurva yang di sebelah sini. Di mana kalau kita memiliki satu barang ya, anggaplah sepatu gitu. Kalau teman-teman kan kalau zamannya saya dulu sekolah ya, saya bercerita, saya bisa memiliki sepatu itu satu dapat bagian jatah dari sekolah gitu ya. Ada lagi yang satunya misalnya saya bisa beli sendiri. Atau mungkin baju seragam ya, baju seragam yang udah pasti deh, karena mungkin nggak semua sekolah dikasih sepatu gratis. Oke, baju seragam, misalnya dari sekolah dapetin dua pasang. Nah, kita merasa bahwa ketika baju tersebut nggak cukup, anggaplah dipakainya untuk Senin, Selasa, Rabu, Kamis gitu. Berarti kan dengan dua baju, tapi untuk dipakai di 4 hari ya teman-teman. Terus kita ngerasa kayak, ah saya harus beli lagi deh barangnya gitu, barang privat. Jadi sehingga si bawaan ini ngomong, kalau misalkan kamu mau nikmatin barang publik, sebenarnya kamu juga bisa replacement dengan barang privat, tapi di mana keuntungan dan marginalnya itu nggak bisa disamakan. Nah, Bowen mengemukakan suatu teori mengenai penyediaan barang-barang publik dan mendasarkan teori tersebut pada harga dan barang privat. Jadi, Bowen itu mengatakan bahwa kalau misalkan satu barang publik itu sebenarnya bisa di replacement atau mengikuti harga dari barang privat tersebut. Bisa dia lebih mahal, dia bisa lebih murah atau mungkin dia sama setara dengan barang privat tersebut. Jadi, dalam perekonomian, sehingga kalau teman-teman lihat di sini ya, ada harga P, XA, XB, XS adalah tambahan dari A dan B, sehingga ini keseimbangannya. Jadi pengkonsumsian dari barang publik tersebut sebenarnya hampir sama atau nominal harga dan juga kuantitinya bisa kita bilang sama dengan penggunaan si barang privat tadi. Nah, berbeda halnya dengan Eric Lindahl yang mengatakan ya, kalau misalkan pembayaran masing-masing konsumen tidak dalam bentuk harga absolut, tetapi berupa presentasi dari total barang publik, biaya penyediaan barang publik tersebut. Jadi kalau misalkan yang disampaikan oleh Bowen tadi kan sebenarnya penyediaan barang publik itu sama dengan barang swasta. Nah, tapi kalau yang konsepnya dikembangkan lagi ya oleh Lindahl mengatakan bahwa kalau barang-barang publik ini ya sebenarnya harga absolut itu adalah harga yang pasti ya, harga rupiah real, eh, akan tetapi berupa presentase dari total biaya penyediaan barang publik. Jadi kita bisa menikmati barang publik itu kata kata Eric Lindahl tidak kita hitung satu persatu, tapi kita merasakan keseluruhan. Saya kembalikan lagi kepada contoh ya, yang tadi saya sampaikan tentang MRT. Kamu misalnya naik MRT nih, kamu udah bayar 15.000. Ada wanita hamil yang naik MRT juga bayar 15.000. At the time, cuman ada satu kursi yang kamu punya gitu di depan dua orang ini. Si yang wanita hamil dan wanita tidak hamil. Nah, kemudian kita udah tahu bahwa priority yang kita berikan adalah kepada wanita yang sedang hamil. Nah, maka Eric Lindell bilang bahwa absolut harga tersebut sebenarnya adalah, anggaplah gini, 15.000 harga nominal naik MRT dikurang dengan biaya dia tidak mendapatkan kursi. Itu harganya. Nah, karena apa? Karena analisa Lindahl ini didasarkan pada kurva indiferen dengan anggaran tetap yang terbatas atau fixed effect. Di sini, teman-teman masih ingat ya konsep Pareto efisien, kita sejahtera tanpa mengurangi kesejahteraan orang lain. So, jadi tingkat kesejahteraan yang kita miliki tidak mengganggu kesejahteraan orang lain. Nah, kalau kita anggaplah ibu hamil tadi, bukan berarti dia mengurangi kesejahteraan kita, tapi kita lebih tahu antara tingkat reference ya, tingkat kepuasan dari seseorang. Mungkin harga absolut kita berkurang, tingkat kepuasan kita berkurang, tapi makna dari pengkonsumsian barang publik kita sama dengan si wanita tersebut. Hanya yang membedakannya saja wanita tersebut duduk di kursi, tapi kita enggak, gitu kan. Nah, teori yang berikutnya adalah teori Samuelson, di mana menyatakan adanya barang publik dalam perekonomian dengan dicirikan non-rivalness, berarti tidak boleh ada rival, saling rebutan, dan non-excludability.
tidaklah berarti perekonomian tidak dapat mencapai kondisi Pareto optimum. Jadi dalam artian di sini bahwa perekonomian sebenarnya bisa saja mencapai titik Pareto optimum ya, dan dia tidak mengklasifikasikan atau tidak membeda-bedakan siapa saja boleh mengkonsumsi barang publik tersebut. Tinggal dari jumlah pengkonsumsiannya saja yang mungkin berbeda-beda. Kalau kita terjemahkan dalam kurva, anggap ini barang swasta ya, ini pengkonsumsian barang swasta yang memang semakin banyak peminatnya ya, biasanya swasta itu akan memperbaiki dari segi kuantitinya dan juga kualitinya. Sehingga untuk substitution kalau di barang swasta itu jauh lebih besar. Nah, kalau di barang publik substitution rate-nya itu jauh lebih kecil. Kenapa? Karena memang kita nggak punya replacement untuk menggantikan barang publik tersebut. Kecuali kalau kita mau memilih untuk menggantinya dengan barang swasta. Nah, berikutnya lagi ada teori anggaran ya. Dalam penyediaan barang publik dan barang swasta, sebenarnya bisa dibantu dengan anggaran pemerintah, khususnya yang barang publik. Dimana kalau barang publik ini semua penyediaannya kan basis on pajak ya, dibayar oleh pajak dan dibiayai oleh pajak dan dibangun juga oleh pajak. Dan di sini kalau misalkan untuk yang barang swasta, pemerintah juga sebenarnya bisa mensubsidi, tapi lebih kepada perusahaannya, bukan ke everyone yang masing-masing produk swastanya lah gitu. Nah, kemudian si barang swasta tersebut gitu ya, biasanya adalah subsidi yang diberikan sama pemerintah dalam bentuk pengurangan gas emisi karbon atau pengurangan polusi dan lain-lain. Nah, anggaplah dalam penetapan individu dua, ada dua orang individu, individu M dan juga individu N. Choice-nya dia mau pilih yang mana? Dia mau pilih untuk menggunakan yang barang publik atau dia mau pilih barang yang swasta. Nah, ability dari kedua orang ini sebenarnya bisa aja mengkonsumsi kedua-duanya. Tapi kembali lagi dalam hal willingness to buy. Dalam hal willingness to buy, mungkin saja yang individu M jauh lebih willingness untuk membuying yang full truly barang publik, jadi tanpa ada biaya-biaya lainnya. Nah, individu N, kembali yang seperti contoh seragam, mungkin dia mau membeli ditambah dengan yang barang swasta. Jadi, poin dari teori anggaran ini, pemerintah membiayai barang publik dari pajak ya, dan masyarakat merasa menikmati pengkonsumsian barang publik tersebut karena saya sudah bayar pajak. Even saya harus membayar lagi. Atau mungkin tadi contohnya MRT, kan udah dibiayai dari pembangunannya pemerintah melalui pajak yang dipotong dari penghasilan ya, atau mungkin dipotong dari pajak bumi bangunan dan lain-lainnya lah gitu. Nah, kemudian kita harus tetap membayarkan nominal untuk sebagai rate on cost ya, tapi tentunya rate tersebut kan tidak mahal. Nah, balik lagi kepada willingness seseorang untuk membayar atau tidak gitu. Kalau dia tidak willingness untuk membayar, mendingan menggunakan full barang swasta. Tapi kalau dia menggunakan dia mau membayar, berarti dia melakukan mix ya antara barang publik dengan barang swasta. Nah, ini reference artinya tingkat kesukaan ya. Individu A tidak sama dengan individu B mungkin, dan tingkat kepuasan tersebut memiliki garis anggaran dan juga kombinasi dari dua barang yang memang dikonsumsi sama kedua individu ini. Jadi ada di tingkat willingness dan tingkat kepuasan dari masing-masing individu. Kalau kita gambarkan ya ke dalam grafik dari teori anggaran, sama ya seperti yang di tadi. Jadi PPC-nya seperti ini. Jadi possibility curve to consumption-nya, teman-teman bisa lihat bahwa mungkin seseorang akan menggeser dari titik B ke titik A ketika memang dia sudah dari titik A ke titik B ya. Kalau dia telah mendapatkan mengurangi, saya ulangi di sini, ketika adanya pajak biasanya orang-orang dari IC1-nya di sini lalu di sini IC2, jadi IC ini adalah perpindahan dari indifferent curve 1 ke indifferent curve yang 2. Kalau kita gambarkan di sini atau kita lihat, memang IC2 tingkat kepuasannya lebih meningkat di saat garis atau budget anggarannya juga jauh lebih tinggi. Begitu juga sebaliknya ya, kalau misalkan IC2-nya lebih rendah daripada IC1, berarti menandakan tingkat kepuasan yang menurun, biasanya karena budget lainnya juga menurun. Nah, ketika kita mengklasifikasikan barang publik dengan barang swasta, teman-teman bisa lihat di sini ada yang rival, non-rival, terus eksklusif, non-eksklusif ya. Nah, di sini bahwa barang publik itu sifatnya ada yang common good, ada yang pure barang publik. Bisa dia bersifatnya semu, bisa juga memang dia
eh, memang pure dalam artian khusus untuk konsumsi barang publik tersebut. Nah, ketika teman-teman lihat di sini, apa aja sih barang publik yang murni? Kita lihat ya, yang murni dulu dari kotak yang di sini. Manfaatnya bisa dirasakan bersama, peradilan, pertahanan, keamanan, atau bisa saya tambahkan seperti udara, ya, air. Nah, kalau barang publik yang campuran, barang swasta yang menimbulkan eksternalitas, contoh rumah sakit. Ini sebenarnya kan konsumsi publik bisa pakai semuanya, tapi karena dia publik biasanya karena dia swasta biasanya dia dikenakan biaya tambahan lainnya. Jalan tol juga sama ya, barang campuran atau kuasi, di mana kalau jalan tol itu semua orang juga bisa menggunakan, tapi kembali lagi kepada siapa yang memiliki akses. Contoh kalau mau ke jalan tol kan harus naik e-tol, harus punya mobil gitu. Jadi kembali lagi di sini nih sifatnya eh, dia non rivalness tapi dia excludability gitu ya. Kalau di sini non rival, non excludability. Kalau yang box di atas tadi ini eksklusif dan rival. Jadi sebenarnya teman-teman bisa mengkategorikan boxnya rival, eksklusif tadi barang privat, rival non eksklusif barang publik yang kuasi kayak rumah sakit ya, terus jalan tol. Nah, sama di sini non rival, non eksklusif masuknya ke sini juga yang kuasi barang publik, dan yang terakhir adalah real barang publik seperti udara, pertahanan dan keamanan. Nah, untuk referensi pada pertemuan kali ini bisa teman-teman baca sendiri ya di box kolom reference, dan bisa teman-teman baca agar kita bisa berdiskusi secara aktif lagi di kelas. Baik teman-teman, untuk kesimpulan pada video pembelajaran yang ketiga, kita tadi sudah belajar ya tentang teori publik dari Pigo, Bowen, Eric Rindal, Samuelson ya, dan mereka memiliki ciri khas atau teorinya masing-masing. Ada yang bilang seperti Pigo bahwa barang publik itu dibiayai dari pajak dan sampai dengan disutility ya, sampai dengan Samuelson yang mengkategorikan pengkonsumsian dari barang publik itu sesuai dengan rate atau marginal rate substitution yang akan dirasakan dan bisa di-compare dengan barang swasta yang tentunya mengukur dari harga absolut. Lalu kemudian adanya teori anggaran, preferensi apakah konsumen A mau mengkonsumsi barang di tingkat harga tertentu maupun dengan konsumen B. Tentunya referensi tersebut bisa berbeda-beda, jadi nggak harus sama ya tingkat referensi seseorang, dan itu semua sebenarnya berdasarkan kepada garis budget line. Dan yang terakhir adalah contoh-contoh untuk barang publik murni seperti udara, keadilan, keamanan, lalu adanya kuasi atau barang campuran ya, jalan tol, dan yang sifatnya kuasi namun non-rival dan juga non-excludability seperti rumah sakit, dan yang terakhir adalah barang privat yaitu rival dan juga excludability, contohnya seperti pakaian, handphone, laptop, dan lain-lain. Saya rasa cukup untuk pertemuan video pembelajaran yang ketiga. Sampai ketemu lagi di kelas untuk kita berdiskusi lebih aktif kembali. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.